Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma badu. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali untuk membahas pokok-pokok penting yang ada di dalam kitab Raudhatut Thalibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Dan pada bagian ini kita akan membahas tentang larangan bergunjing. Ini terdapat di bagian ke-36 dari kitab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Imam Al-Ghazali memulai kitab di bab ini adalah dengan mengutip ayat Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan mempertegasnya dengan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berdiri, tapi laki-laki itu tidak. Maka beberapa orang berkata, alangkah lemahnya ia. Rasul SAW bersabda, kalian telah memakan daging saudara kalian dengan menggunjingnya. Bahkan dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Musa alaihissalatu wassalam, di mana firman Allah ini atau wahyu ini yang diturunkan kepada Musa ini adalah man mata taiban minal ghaibati fahuwa akhiru rajulin dakhalal jannah wa man taba musiran 'alaiha fahuwa awwalu rajulin dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan tobat dari perilaku ghibah, ia adalah orang terakhir yang masuk surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan tetap dalam ghibah, berarti ia orang pertama yang akan masuk neraka. Masya Allah, astaghfirullah. Maka janganlah berghibah, saudara. Bahaya, ya, bahaya. Ada pula yang mengatakan Ibrahim bin Adham yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali pernah diundang dalam sebuah perhelatan. Kemudian orang-orang di sekitarnya menggunjing seorang yang tidak datang pada acara tersebut. Maka Ibrahim bin Adham berkata, sungguh nafsuku berbuat seperti ini terhadapku. Aku mendatangi sebuah tempat yang di dalamnya orang-orang berbuat ghibah. Inilah perlindungan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham dengan ketundukan, ketawaduannya, dan kerendahan kezuhutannya. Maka patut kita contoh, walaupun hari-hari ini kita sering menggibah teman kita, saudara-saudara kita, bahkan teman kerja kita gibahkan. Ini merupakan bencana, tapi mari kita perlahan-perlahan untuk menghindarinya.
Karena gibah itu lebih dekat dengan lidah dan bibir, sehingga mudah terucap. Ia pun keluar dan tidak makan selama 3 hari. Itu cara perlindungan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Padahal itu yang mengunjing bukan beliau. Bagaimana dengan kita? Masya Allah. Kita ini setiap hari gibah, saudara. Oleh karena itu belajar. Proses untuk menghindarinya. Berkenaan dengan pergunjingan ini, kata Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa perumpamaan orang yang menggunjing orang lain layaknya orang yang mendirikan alat polentor atau munjanik yang digunakan untuk melemparkan kebaikan ke timur dan ke barat. Demikian pula disebutkan pada hari kiamat nanti, seorang hamba diberi kitab catatannya, tetapi tidak melihat catatan kebaikan di dalamnya. Ia pun berkata, manakah salatku? Manakah puasaku? Dan katakan ketaatanku? Lalu dijawab, amal-amalmu hilang karena engkau telah menggunjing orang lain. Engkau telah menggunjing saudara-saudaramu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan orang sekitar kamu. Maka dikatakan, barang siapa digunjingkan orang lain, maka diampunilah separuh dosa-dosanya. Disebutkan ada seorang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, lalu melihat catatan. Dikatakan kepadanya, ini karena engkau digunjingkan orang, tetapi engkau tidak menyadarinya. Suatu saat ada kabar yang disampaikan kepada Hasan Basri, seorang telah menggunjingmu wahai Hasan Basri. Maka Syekh Hasan Basri pun mengirimkan sebuah talam berisi manisan kepada orang tersebut sambil berujar, aku mendengar engkau telah menghadiahkan kebaikanmu untukku, maka aku ingin membalasnya. Apa balasannya? Yaitu dengan mengirimkan talam. Kalau kita tahu teman kita menggunjingkan kita, wah bisa-bisa kita tidak sapaan berapa hari. Bahkan kata Imam Ghazali bahwa dari Junaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berada di Baghdad di sebuah tempat untuk menanti jenazah yang akan kusolatkan. Kemudian aku bertemu seorang fakir yang menampakkan jejak-jejak ahli ibadah dan meminta-minta kepada orang-orang. Aku pun berkata dalam hati, andaikan orang ini melakukan amal yang bisa menjaga dirinya, itu akan lebih baik baginya. Lantas aku pulang ke rumah dan melakukan wirid pada malam hari. Selesai membaca wirid, aku tidur dan bermimpi melihat orang fakir tersebut membawa dirinya di atas sebuah dipan panjang. Lalu mereka berkata kepadaku, makanlah daging orang tersebut karena engkau telah menggunjingnya. Dan aku pun melihat ahwal. Aku berkata, aku tidak menggunjingnya, melainkan berkata dalam hatiku, maka dikatakan engkau tidak termasuk orang yang ridha terhadap orang seperti ia. Pergilah dan minta maaflah kepadanya. Keesokan harinya aku mondar-mandir hingga melihat orang tersebut memunguti lembaran-lembaran sayur yang jatuh karena ia cuci dalam air. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan ia pun menjawab, hai Abu Qasim, kau akan mengulang perbuatanmu yang kemarin, yang kau menggunjing dengan mengatakan, kenapa dia tidak bekerja? Aku menjawab, tidak wahai hamba Allah. Maka ia berkata, semoga Allah mengampunimu wahai hamba Allah yang mulia. Itulah pembahasan kita terkait tentang bab ke-36 ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan kita, untuk tidak menggunjing teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.